Ibu mertua dan suamiku tidak tahu aku dapat warisan hingga aku diusir dan diceraikan. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Kamu nikahi saja Fiona secara diam-diam, gak perlu izin istrimu. Ucapan itu meluncur dari bibir Bu Susan. Ibu mertuaku, seperti peluru yang menghantam dadaku. Aku yang sejak tadi berdiri di balik pintu, berniat memberi kejutan kecil, justru menerima kejutan yang jauh dari bayanganku. Pahit, menyesakan, dan menyakitkan. Untuk beberapa saat, nafasku tertahan. Aku takut Jihan marah, Bu. Aku juga sayang sama dia. Suara Mas Evan, suamiku, terdengar ragu namun jujur. Hati ini sempat bergetar sejenak. Aku ingin percaya bahwa cintanya masih utuh untukku. Tapi, kenapa harus takut sama istrimu? Istrimu itu kan orang miskin, Evan. Dia tidak akan berkutik. Masih mending ibu menyuruh kamu untuk nikah lagi daripada menceraikan Jihan yang tidak punya apa-apa itu. Suara Bu Susan meninggi. Nada bicaranya sinis, menghina, seolah semua pengorbanan yang telah kuberikan selama ini tidak ada artinya. Tubuhku melemas, punggungku bersandar pada dinding yang dingin. Telapak tanganku menggenggam ujung tas belanja yang tadi aku bawa. Isinya kini berceceran di lantai, tapi aku bahkan tidak sanggup membungkuk untuk memungutnya. Bukankah ibu tahu? Aku cinta sama Jihan. Dia cantik, baik, dan dia istriku. Suara Mas Evan terdengar melemah, tapi setidaknya itu membuatku sedikit bisa bernafas. Hatiku ingin percaya bahwa suamiku bukan laki-laki yang mudah tergoda. Tapi Bu Susan tertawa kecil, meremehkan. Cinta? Emangnya perut bisa kenyang dengan cinta? Kalau mau hidup enak, cinta itu cuma penghibur. Lihat tuh tetangga kita, nikah sama anak orang kaya, setahun langsung punya rumah, mobil, bisnis. Lah kamu, nikah sama Jihan, hidup kamu gini-gini aja. Aku menutup mulut, menahan isak yang nyaris pecah. Rasa sakit ini tidak lagi bisa kusembunyikan. Tapi gaji aku juga lumayan, Bu. 4 juta lebih. Kita tidak pernah sampai kelaparan kan, Bu? Mas Evan mencoba membela diri, tapi nada bicaranya sudah goyah. Sudahlah, Evan. Pokoknya ibu mau kamu nikahi Viola. Titik. Dia anak pejabat daerah. Kalau kamu menikahi dia, hidup kamu bisa berubah. Si Jihan itu cuma bisa ongkang-ongkang di rumah. Istri yang tidak ada gunanya. Bu Susan terus mendesak. Kata-katanya tajam, menusuk, menyayat harga diriku yang selama ini diam-diam menelan semua perlakuannya. Kemudian, kalimat terakhirnya membuat detak jantungku melambat. Viola hamil. Gak tahu siapa bapaknya. Ibu Wulan, ibunya Viola, bilang kamu bisa bantu tutupi aib itu. Nikah siri saja 2 tahun. Kamu gak akan rugi. Selama 2 tahun itu, kamu akan dapat tunjangan, mobil, rumah mewah. Setelah itu cerai juga tidak apa-apa. Ini kesempatan untukmu, Evan. Mataku membasah, pandanganku buram. Ternyata aku bukan lagi manusia di mata mereka. Hanya alat yang sudah tidak berguna. Tidak lebih dari beban yang siap disingkirkan jika sudah tidak menguntungkan. Dan pada saat itu juga, aku tahu cintaku diuji, tapi harga diriku harus diselamatkan. Bu, itulah alasan mengapa aku tidak menyukai kepribadian Viola. Soalnya dia itu playgirl, kekasihnya di mana-mana, Bu, keluh suamiku. Syukurlah dia tahu mana yang terbaik. Ya siapa tahu kalau sudah menikah dia akan berubah. Yang penting kamu pintar membimbing dia menjadi istri yang baik.
Pokoknya ibu mau kamu menikah dengan Viola. Kamu tidak perlu memberikan mahar katanya. Bahkan kita akan diberi motor baru. Dan katanya setelah kalian menikah nanti, mereka juga akan ngasih kita mobil. Coba saat kamu menikah dengan Jihan, kamu dapat apa? Kita harus kasih makan dia setiap hari. Padahal kerjaannya ongkang-ongkang saja di rumah. Sewot ibu mertuaku. Dada ini bergemuruh hebat dengan setiap kalimat yang diucapkan oleh ibu mertuaku. Ongkang-ongkang di rumah bagaimana? Yang memasak, beberes rumah, mencuci pakaian, menyetrika, dan mengurus keperluan seluruh orang di rumah ini adalah kerjaanku. Apa ibu berpikir itu semua tidak pakai tenaga dan tidak pakai waktu? Tapi Bu, aku sayang banget sama Jihan. Dia itu istri yang baik, Bu. Dan kalau dia istri yang baik, seharusnya dia mengizinkan kamu untuk menikahi Viola. Apalagi Viola juga mantan kekasihmu waktu kamu kuliah dulu kan? Kilah ibu mertuaku. Aku kaget. Apa? Ternyata Viola adalah mantan kekasih suamiku. Namun syukurlah Mas Evan tidak setuju dengan ide dari ibunya itu. Tapi Bu, pokoknya ibu mau kamu menikah dengan Viola. Orang tuanya kaya raya dan juga bisa membantu perekonomian kita. Kamu buang saja si Jihan itu, kalau dia tidak mau dimadu. Jadi orang miskin saja belagu. Hinanya sambil melipat kedua tangannya. Dada ini memanas. Nafas pun terasa memburu dengan kalimat demi kalimat yang dilontarkan oleh ibu mertuaku. Di saat yang bersamaan, aku terkejut mendapatkan pesan singkat bahwa tanah milik ibuku yang ada di sebuah daerah laku dengan harga 1 miliar. Katanya tempat tersebut akan dijadikan tempat wisata. Rasa panas akibat cemburu dan luka seolah bergantikan dengan kabar aku dan ibuku akan mendapatkan uang 1 miliar. Ya Allah, kalau aku kasih tahu ibu mertuaku dan suamiku, apakah ini akan membuat ibu mertuaku mengurungkan niatnya untuk menyuruh suamiku menikah lagi? Atau jangan-jangan uang ini akan diminta separuhnya? Tidak, takkan kubiarkan. Aku berdehem, membuat ibu mertuaku dan suamiku gelagapan. Mereka pasti tidak menyadari kehadiranku yang sejak tadi menguping pembicaraan mereka. Surprise! Ucapku sambil mengangkat kue tar. Selamat ulang tahun ya, Bu. Timpalku, sambil duduk di samping suamiku. Wah, kamu memang istri yang baik, Jihan. Puji suamiku, Mas Evan. Aku tersenyum dan merasa bahagia karena memiliki suami yang baik. Cuma ibu mertuaku saja yang error. Maaf ya, Bu, aku lupa. Ujar suamiku sambil menggaruk pelipisnya. Ibu tidak merespon apapun dan hanya memutar bola matanya. Ayo potong kuenya dulu, Bu. Ucapku meletakkan pisau kue ke hadapan ibu mertuaku. Kemudian wanita itu memotong kue dan potongan meletakkan kue tar menjadi beberapa bagian. Memakannya tanpa bersemangat. Ngasih hadiah apa? Tanya ibu mertuaku sambil tangannya terulur ke arahku. Aku bingung, karena aku hanya memberikan hadiah gamis. Akankah ibu mertuaku menerimanya? Aku sodorkan hadiah yang sudah kubungkus dengan rapi. Tanpa berucap terima kasih, ibu mertuaku pun meraih kado dariku, membukanya dengan tidak sabar. Sesuai dugaan, wanita itu mengerlingkan kedua bola matanya saat melihat hadiah yang aku berikan. Alah, cuma gamis murahan. Cemooh wanita itu sambil meletakkan gamis yang aku beli dengan susah payah dan menabung. Sesungguhnya hatiku tersinggung namun berusaha sabar. Karena sejak awal, aku tahu bahwa ibu mertuaku yang bernama Bu Susan itu tidak pernah merestui hubungan kami. Terutama aku yang dianggap anak orang miskin. Ibuku pun berstatus janda. Melengkapi alasan mengapa ibu mertuaku tidak menyukaiku. Mas Evan mengelus punggung ibu mertuaku. Ibu jangan bicara seperti itu, Bu.
Aku yakin kalau Jihan itu sudah berjuang keras untuk menabung dan memberikan surprise untuk ulang tahun ibu. Hiburnya. Alah, surprise apaan? Paling habis juga berapa ratus ribu sih untuk membeli surprise seperti itu. Padahal kan seenggaknya dia ngasih ibu gelang emas atau kalung gitu. Desisnya memalingkan wajah ke arah lain. Padahal untuk uang ratusan ribu ini, aku mati-matian menahan jatah uang jajan yang diberikan Mas Evan untukku. Selama ini rumah tangga keuangannya dikelola oleh ibu mertuaku dan aku tidak masalah. Aku memang sangat cinta sama Mas Evan. Cinta pertamaku dan pacar pertamaku. Wajar kan kalau aku berjuang demi keutuhan rumah tangga kami? Benar kata orang lain, bahwa sebaik apapun diri kita, apabila sejak awal seseorang menilai kita dengan buruk, maka kedepannya kita akan tetap terlihat buruk. Jihan sayang, tolong buatin Mas minum dan ibu minuman juga ya. Kami haus. Titah suamiku dan aku mengangguk setuju, kemudian berjalan menuju dapur. Berselang beberapa menit, aku menghampiri mereka yang terlihat serius mengobrol. Entah apa yang diobrolkan. Aku harap Mas Evan masih memegang prinsip bahwa dia tidak akan menikah lagi tanpa izinku. Kalau Mas Evan menikah lagi, awas kamu Mas. Namun jika pada akhirnya dia tergoda dan menikahi mantan kekasihnya dulu, maaf saja aku akan meninggalkan Mas Evan walaupun aku mencintainya. Mas Evan memberikan minuman yang aku buatkan kepada ibunya, dan pria itu pun mengucapkan terima kasih sambil meneguk minumannya. Mas, tahu nggak, setiap hari aku mimpi dapat warisan 1 miliar. Ucapku berhasil membuat suamiku tergelak hingga pria itu menyemburkan minuman dari dalam mulutnya. Sedangkan ibu mertuaku tertawa dengan keras. 1 miliar itu uang yang banyak. Bahkan orang kaya di daerah ini saja belum tentu punya uang 1 miliar. Apalagi ibu kamu yang miskin dan janda itu. Punya warisan dari mana dia? Dari Hong Kong. Ibu mertuaku tertawa bahkan terpingkal-pingkal. Saking miskinnya ibumu, gamisnya kalau ke pengajian itu-itu saja. Mau kasihan tapi itulah resikonya menjadi orang miskin. Ejeknya lagi dengan terang-terangan. Bu, sudah bu. Suamiku berusaha melerai. Kenapa? Takut ya istrimu tersinggung? Bilang sama istrimu, jadi orang miskin itu jangan suka tersinggung. Justru seharusnya mikir, gimana caranya supaya dia menjadi orang kaya. Tandas ibu mertuaku membuat dada ini semakin memanas. Mas, aku tanya, kalau aku beneran mendapatkan 1 miliar, Mas mau apa? Ucapku dengan mendongakkan wajah ke arah Mas Evan. Detik itu juga keadaan hening. Mereka terdiam, menatap diriku dengan tatapan, entahlah, apakah mereka percaya dengan ucapanku? Setelah beberapa saat hening, akhirnya suara tawa kembali menggema, dan itu dari ibu mertuaku. Sedangkan Mas Evan menutup mulutnya menahan tawa. Namun setelah itu berusaha menetralkan wajahnya. Mungkin ia takut aku tersinggung. Sudah kuduga, mereka tidak akan mempercayaiku dan itu tidak masalah. Heh Jihan, ibu tahu kamu memang orang miskin dan pasti sudah bosan hidup miskin. Makanya kamu berhayal jadi orang kaya, tapi itu tidak baik. Nanti kamu jadi nggak waras, kata ibu mertuaku dengan terpingkal-pingkal. Suka sekali dia menertawakanku. Sekarang lebih baik kamu bangun dari hayalanmu. Sudah sana, cuci baju ibu yang ada di kamar. Cucinya pakai tangan ya, sebab itu gamis keluaran terbaru yang harganya 1 juta. Itu dari butik. Kamu mana mampu membelinya, apalagi ibu kamu. Perintah ibu mertuaku sambil menggelengkan kepalanya dan mengambil handphonenya. Aku menoleh kepada Mas Evan, kemudian pria itu mengangguk dengan lembut. Saat aku bangkit, bel pintu pun berbunyi, membuat aku bergegas berjalan menuju pintu utama. Aku kaget sekaligus gembira,
Ternyata yang datang adalah ibuku yang bernama Bu Munaroh. Aku mencium taksim punggung tangan ibuku kemudian memeluk wanita itu. Tadi ibu sudah chat kamu, tapi kenapa tidak dibalas? Tanya ibu. Kemudian aku berbisikan sesuatu kepada wanita itu. Untuk saat ini tolong rahasiakan ini dulu ya Bu, mengenai kita yang akan mendapatkan uang 1 miliar itu. Bisiku kepadanya. Loh, memangnya kenapa? Ibu tahu selama ini kamu selalu dihina dan diejek oleh ibu mertuamu. Karena kita itu orang miskin. Mungkin jika seandainya kita memberitahukan bahwa kita mendapatkan uang 1 miliar dari sebuah tanah, pasti ibu mertuamu akan menghormati kita, ujar ibuku. Kurang setuju dengan pemikiranku. Selama ini ibuku hanya bisa menerima dan pasrah ketika dirinya ataupun aku dihina oleh besannya. Sebab kami memang menyadari bahwa kehidupan kami miskin. Aku hanya punya modal wajah yang cantik dan rupawan. Hidupku serupa Cinderella yang hidup diangkat derajatnya oleh sosok Mas Evan, yang merupakan sebuah staf kerja biasa yang bekerja di sebuah perusahaan. Please Bu, rahasiakan dulu ini Bu. Nanti aku akan menjelaskan semuanya kepada ibu mengenai mengapa kita harus merahasiakannya dulu. Pintaku sambil menangkup kedua tangannya. Walau tak mengerti, ibuku mengangguk setuju dengan ide dariku. Siapa yang Belum selesai Mas Evan berucap, pria itu menganggukkan kepalanya saat tatapannya bertemu dengan ibuku. Kemudian menyalami ibu mertuanya dengan hormat. Itulah yang aku sukai dari Mas Evan, hormat kepada ibuku dan penyayang padaku. Ayo masuk dulu Bu, ajak Mas Evan dengan hormat. Ibuku mengangguk kemudian kami bertiga berjalan beriringan menuju ruang tamu. Di ruang tamu, seperti biasa, ibu mertuaku sama sekali kurang bersikap ramah. Wanita itu bahkan teleponan dengan seseorang. Tidak menghiraukan keberadaan besannya yang saat ini duduk di ruang tamu bersama kami. Kesal sekali rasanya. Ibu mertuaku bangkit kemudian menjauh dari kami. Sesekali terlihat tertawa ringan. Setelah beberapa menit menelpon, akhirnya ibu mertuaku kembali duduk dan menutup sambungan teleponnya. Datang ke sini ada apa? Bukan mau pinjam uang kan? Ledek ibu mertuaku sambil tertawa ringan. Ya Allah, pertanyaan macam apa itu? Ups, bercanda. Ibu mertuaku terkekeh. Terima kasih candaannya, walaupun saya tahu bahwa Bu Besan bukanlah orang yang humoris. Jawab ibuku, berhasil membuat wajah ibu mertuaku mendongak. Aku menutup mulut, menahan tawa, tidak menyangka ibuku kali ini berani membalas. Maksud kamu apa? Tanyanya dengan nada yang penuh kesombongan. Saat ibuku membuka mulutnya untuk berbicara, ibu mertuaku langsung menutup perbincangannya. Ah, sudahlah Bu. Jadi orang miskin itu jangan gampang tersinggung. Nanti makan ati dan cepat mati. Tukasnya tanpa merasa bersalah sedikit pun. Loh, bukankah ibu mertuaku yang tersinggung ya? Aku mengepalkan tangan. Sedangkan ibuku tersenyum tipis. Kami berdua saling menatap satu sama lain. Sedangkan Mas Evan terlihat bingung, kemudian mempersilahkan ibuku untuk mencicipi kue tar yang dipersembahkan olehku untuk ulang tahun ibunya. Ayo dicoba kue tarnya Bu, enak loh. Mas Evan berusaha untuk mengalihkan pembicaraan dan mencairkan suasana. Bibir ibunya pun berdecak. Enaknya dari mana? Kue tar murahan gitu mah gak enak. Ibu pernah beli loh kue tar yang harganya 500.000 dan rasanya enak banget. Ini kuenya kecil dan gak... sudahlah, nanti saya dikatain gak bersyukur lagi. Tutur ibu mertuaku seolah-olah meralat ucapannya. Kemudian kembali perhatiannya kepada handphone lagi dan seolah-olah di hadapannya tidak ada ibuku. Wanita itu bersikap acuh, sedangkan Mas Evan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Aku yakin dia kebingungan harus bicara dan berkata seperti apa. Lihat deh Evan, ini mertuanya si Vito.
keponakan ibu dan sepupu kamu. Dia dikasih mobil oleh keluarga istrinya loh. Emang ya, beruntung banget punya besan yang kaya raya. Hadiahnya saja selalu wah, sindir ibu mertuaku. Aku dan ibuku saling menatap. Aku dan ibuku mengangguk-ngangguk kepala. Mungkin ibuku mulai paham mengapa aku merahasiakan mengenai kami yang tiba-tiba menjadi kaya raya. 1 miliar bukan uang yang sedikit. Tapi Bu, walaupun misalnya besan kita itu kaya raya, tetap saja kan kita cari makan dari hasil sendiri, nggak mungkin dibiayai sama besan. Timpalku yang merasa bosan dengan sikap ibu mertuaku yang selalu saja merendahkan diriku ataupun ibuku. Tidak diduga dan tidak disangka, detik itu juga ibunya Evan menggebrak meja, membuat kami yang ada di sana terkejut dan kaget. Tapi menjadi orang miskin itu tidak bisa ngapa-ngapain, bahkan tidak mampu ngasih hadiah. Ibu mertuaku melontarkan kata-katanya dengan nada tajam. Lihat nasibku, punya besan miskin itu tidak bisa diandalkan. Waktu mau pinjam uang 1 juta saja, bilangnya nggak ada. Suara yang tadinya halus, kini berubah menjadi keras. Ekspresinya penuh penghinaan. Sorot matanya yang dingin tertuju padaku, seolah menegaskan betapa rendahnya keluarga besannya di matanya. Hatiku berdesir hebat. Aku yang sudah terlalu sering mendengar sindiran seperti itu, menegakkan tubuhku. Kali ini aku tidak bisa menahan diri. Sama dong. Ingat nggak Bu, waktu aku dan ibuku mau pinjam uang kepada ibu, nggak dikasih kan? Aku membalas. Suara ini aku usahakan tenang walaupun hasilnya penuh emosi yang selama ini aku pendam. Padahal katanya hidup ibu itu berbeda. Tetapi kenyataannya, aku juga tidak bisa meminjam sepeser pun dari ibu. Ucapanku berhenti sejenak. Mata ini menatap tajam ke arah ibu mertuaku. Aku ingin melihat reaksi yang mulai memanas di wajah perempuan tua itu. Bahkan daripada bantu aku, ibu malah pakai uangnya buat nyawer di hajatan Agustusan. Ucapanku lagi, dan sepertinya perkataan itu terasa seperti pukulan telak bagi ibu mertuaku. Wajahnya seketika berubah, memerah, tersinggung dengan tuduhan menantunya. Ibu mertuaku mengeraskan bibirnya. Jelas tidak terima dengan sindiran tersebut. Ih, suka-suka aku dong, uangnya mau aku kemanakan? Itu kan uangku. Gumamnya, nyaris berbisik namun penuh ancaman. Sebelum suasana semakin memanas, Mas Evan mencoba meredakan ketegangan. Jihan sayang, siapkan makanan sekarang ya, Mas sudah lapar. Katanya dengan nada lembut, berharap bisa mengalihkan perhatian dari percakapan sengit. Tuh kan, jika dibaik-baikan dia selalu kalah dan selalu merasa tidak ingin disaingi dalam hal apapun. Dengan hati yang masih penuh dengan amarah, aku berbalik menuju dapur. Tangan ini bergerak cepat, menyiapkan makanan, namun pikirannya masih terfokus pada kata-kata ibu mertuaku. Aku tidak mengerti dengan sikap ibu mertuaku, begitu berani menyakiti perasaan ibuku, bukan hanya kepadaku, padahal ibuku yang selama ini selalu berusaha bersikap baik dan sopan pada ibu mertuaku. Setelah selesai menyiapkan makanan di meja, aku mengajak seluruh keluarga untuk berkumpul di meja makan. Memanggil Mas Evan dan ibu mertuaku ke meja, juga mengajak ibuku yang duduk tidak jauh dari situ. Namun ketika ibuku mulai melangkah mendekat, ibu mertuaku langsung menatapnya dengan pandangan sinis. Maaf ya Besan, nasinya cuma sedikit, jadi saya tidak bisa ajak situ makan. Aku terkejut, jiwa ini bergemuruh dahsyat. Kalimat itu meluncur dengan nada yang dibuat-buat, seolah sedang meminta maaf, tapi jelas ada niat untuk menghina. Aku yang tadinya sedang sibuk mengatur piring langsung berhenti. Matanya membelalak kaget. Sungguh tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Ya Allah, tega sekali ibu mertuaku dengan terang-terangan menolak ibuku untuk ikut makan bersama. Sebagai seorang menantu, aku selalu dituntut harus menghormati mertua. Tetapi ibu mertuaku tidak pernah menghargai besannya.
Dan sebagai anak, aku tidak bisa diam saja melihat ibuku dipermalukan seperti itu. Ini masih banyak kok, Bu, protesku. Oh, itu. Sebentar lagi ada tamu istimewa, Jihan. Ibu tidak mau memasak nasi lagi. Repot. Jadi ibumu suruh pulang saja kalau dia lapar. Makan di rumahnya. Pasti di rumah ada nasi, kan? Timpal ibu mertuaku. Jantung ini berdetak tidak karuan dengan sikap yang diperlihatkan oleh ibu mertuaku. Tanpa berkata apa-apa, aku menarik nafas, menahan air mata yang hampir tumpah. Sementara itu, ibuku hanya tersenyum tipis, seolah mencoba menenangkan keadaan. Tidak apa-apa, Jihan. Ibu bisa makan nanti di rumah, kata ibuku dengan suara lembut, meski jelas ada kekecewaan yang tersirat di balik senyumannya itu. Buat ibu, yang penting suamimu itu adalah pria yang sayang sama kamu. Mungkin ini ujian rumah tangga kamu, Nak. Aku menggigit bibir, menahan perasaan geram yang kembali menyala. Namun aku tahu, ini bukan waktu yang tepat untuk bertengkar lagi. Pertanyaannya adalah, sampai kapan ibu mertuaku akan terus merendahkan keluargaku? Oh iya, Bu Besan. Tahu kan, kalau hari ini ulang tahun saya. Mau ngasih hadiah apa sih tuh? Jangan gamis murahan ya, nanti alergi di kulit saya. Aku dan ibuku saling menatap satu sama lain. Ya begini memang kalau punya besan yang gak punya apa-apa. Jangankan mampu ngasih hadiah, datangnya malah di waktu yang gak tepat. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, menahan amarah yang sudah lama aku pendam. Aku ingin membalas, melawan kata-kata ibu mertuaku yang selalu menyakiti itu. Namun saat aku hendak membuka mulut, Mas Evan menatapku dan menggeleng pelan. Itu kode yang sudah sering aku lihat. Larangan tidak terucap agar aku menahan diri. Tidak usah protes. Aku menarik nafas panjang. Sakit hati ini tidak bisa diluapkan sekarang. Setidaknya bukan di depan semua orang. Namun perasaan tertekan membuat suasana makan jadi tak berselera. Kalian makan saja. Aku menemani ibuku di depan. Mata Mas Evan sesekali melirikku, seolah ia ingin memperingatkan agar aku tidak protes, tidak menimbulkan masalah. Setelah melihat ibu mertuaku dan suamiku selesai makan, aku bergegas merapikan meja. Tanganku bergerak cepat, mengangkat piring-piring dan gelas yang berserakan di meja. Suara piring beradu dengan kasar saat aku memasukkannya ke dalam wastafel. Aku sengaja mencuci piring dengan perasaan campur aduk, kesal, marah, namun juga merasa tak berdaya. Begitu selesai, aku mendekati ibu. Kasihan sekali, ia duduk terdiam di sudut ruang tamu. Sedangkan ibu mertuaku saat ini tengah berada di ruang keluarga bersama Mas Evan. Maafin Jihan ya, Bu. Ibu selalu diperlakukan seperti ini. Padahal kita selalu berusaha untuk tidak merepotkan orang lain, apalagi di rumah ini. Ucapku merasa bersalah. Gak apa-apa, Jihan. Yang penting suamimu memperlakukanmu dengan sangat baik. Balas ibuku. Ibu lihat sendiri kan? Beginilah sikap ibu mertuaku sama kita, Bu. Selalu merendahkan kita. Ibu mengerti, Nak. Mungkin karena kita itu orang miskin. Makanya ibu tadi berpikir bahwa kita lebih baik jujur saja mengenai uang tanah itu. Jawabnya pelan. Aku menggeleng cepat. Gak boleh, Bu. Semuanya akan rumit kalau mereka tahu. Larangku. Ibu menganggukkan kepalanya seolah mengerti. Terus apa rencana kamu, Nak? Tanya ibuku. Kita rahasiakan saja dulu, Bu. Sebenarnya aku ingin menguji mereka. Masa, Bu, suamiku disuruh menikah lagi sama mantan pacarnya? Aduku. Wajah ibu terlihat kaget. Ya Allah, kenapa ya? Mertua kamu itu aneh-aneh sekali. Kamu harus sabar ya, Jihan. Ibu mertuamu mungkin punya cara berpikir yang berbeda. Mungkin ia kecewa karena kita miskin, ujar ibuku. Aku mendesah, mengangguk setuju.
Bagiku yang terpenting adalah suamiku. Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Bu, bagaimana kalau kita makan di luar saja? Tanyaku ingin menghibur wanita itu. Ibu terlihat ragu sejenak, namun akhirnya ibu mengangguk. Ayo, sahutnya bersemangat. Sebelum berangkat, aku berpamitan kepada Mas Evan yang sedang duduk di depan TV. Mas, aku sama ibu mau keluar sebentar ya. Mau makan di luar, kataku, mencoba bersikap biasa saja. Mas Evan menatapku sejenak. Oh, iya Jihan, kamu hati-hati ya. Mas harap kamu gak masukkan ucapan ibu ke dalam hatimu. Jawabnya setengah berpesan. Aku mengangguk malas. Aku kemudian mendekati ibu mertuaku yang sedang duduk di kursi goyangnya. Bersantai setelah makan malam, sambil cekikikan menatap HP. Tidak tahulah apa yang sedang dia lihat. Bu, aku sama ibuku mau keluar sebentar ya. Kami mau makan di luar, kataku dengan sopan, meskipun dalam hati masih merasakan sisa-sisa kemarahan. Ibu mertuaku hanya melirik sekilas, tanpa acuh tak acuh. Ya silahkan saja, nasi di rumah memang gak banyak, bilang sama ibumu, jangan tersinggung, ujarnya, kembali menyindir dengan cara halus. Aku hanya tersenyum tipis, tidak ingin memperpanjang masalah, dan segera mengajak ibuku keluar. Kami berjalan menuju warung makan sederhana di dekat rumah. Sesampainya di warung, kami memilih tempat duduk di pojok, agak jauh dari keramaian. Pelayan datang, dan kami memesan 2 porsi nasi dan lauk pauk. Bu, nanti kita bungkusin makanan buat ibu mertuaku ya. Kita buat baik-baik untuk dia dulu. Pengen tahu reaksinya, ujarku. Ibuku nampak terkejut, namun tersenyum penuh kasih. Kamu ini jangan ngetes ibu mertuamu walaupun sering disakiti, ucapnya, mencubit pipiku. Aku nyengir. Pelayan pun tiba dengan bawaan makanan yang dipesan. Aku menikmati makanan itu dengan tenang, jauh dari sindiran-sindiran yang menyakitkan. Setiap suap terasa lebih nikmat. Mungkin karena akhirnya aku bisa menghabiskan waktu bersama ibuku tanpa tekanan dari ibu mertuaku. Setelah selesai makan, aku meminta pelayan membungkus 2 porsi yang mahal. Setelah keluar dari rumah makan itu, kami juga membeli buah-buahan dan aneka cemilan. Ibu yang memberikan uangnya kepadaku. Saat melewati minimarket, aku dan ibuku membeli kebutuhan dapur dan kamar mandi. Setelah selesai belanja, kami pulang ke rumah, membawa makanan yang dibungkus, dan hal lainnya. Saat tiba di rumah, ibu mertuaku sedang menonton televisi. Ia menoleh ketika kami masuk. Matanya langsung tertuju pada kantong makanan yang kami bawa. Bawa apa itu? Tanya ibu mertuaku heran. Ini bu, saya bawa makanan untuk ibu, jawabku sambil tersenyum, lalu meletakkan bungkusan itu di atas meja. Dan hadiah lainnya, timpalku lagi. Ibu mertuaku terlihat terkejut. Ia memandangku dengan sorot mata bingung. Bisa aku tebak pasti dia bertanya-tanya, dari mana menantunya punya uang? Kamu punya uang dari mana? Itu bukan uang Evan kan? Jangan menghambur-hamburkan uang anakku. Nah loh, aku tertawa kecil mendengar pertanyaan dari ibu mertuaku. Lebih tepatnya, tuduhan yang dilontarkan dengan tajam dari bibirnya yang nyaris selalu sinis padaku. Enggak lah bu, kataku sambil menatapnya. Emangnya Mas Evan mampu ngasih aku uang? Lihat sendiri, aku belanja banyak banget kan bu? Mana mungkin Mas Evan ngasih uang sebanyak itu ke aku? Uangnya saja sudah dikasihkan semua ke ibu. Suaraku sengaja kutinggikan sedikit, biar semua orang di rumah ini tahu siapa yang sebenarnya memegang keuangan Mas Evan. Tepat saat suasana mulai memanas, dari arah samping muncul suamiku. Ada apa ini? Tanya Mas Evan, alisnya mengerut. Aku langsung menoleh padanya. Ini loh mas, ibu bilang uang belanjaanku ini dari kamu. Padahal kamu sendiri tahu kan, kamu tidak pernah ngasih aku uang sepeser pun. Semua uang kamu kan dikasih sama ibu.
Nada suaraku tidak bisa kusembunyikan, penuh sindiran. Aku tahu kata-kataku itu membuat Mas Evan dan ibunya saling tatap, saling bingung, atau mungkin saling membenarkan satu sama lain. Aku tak peduli. Kamu ini ngomong apa sih, Jihan? Ibu kan cuma nanya. Kenapa jadi merembet kemana-mana? Suara ibu mertuaku mulai meninggi, kesal, lalu dengan langkah tergesa-gesa meninggalkan aku dan Mas Evan. Ih, dasar orang miskin. Ditanya begitu saja pakai baper segala. Celutuknya sambil berlalu. Aku sempat menangkap lirikan sinisnya. Mas Evan pun hanya bisa menggaruk pelipisnya. Seperti biasa, pura-pura tak berpihak tapi tidak pernah benar-benar membelaku. Setelah itu aku kembali ke dapur, membantu ibuku membereskan hadiah dan makanan yang kami bawa. Dalam hati, aku dan ibuku puas. Ekspresi ibu mertuaku tadi benar-benar membuat kami lega, meskipun hanya sesaat. Tapi sepertinya rasa penasaran ibu mertuaku belum padam. Dari kejauhan, aku bisa merasakan tatapan tajamnya yang terus mengawasi. Dari mana kamu bawa makanan sebanyak ini? Dan dari mana uangnya coba? Tanyanya dengan nada menyelidik, seolah aku ini anak kecil yang baru saja mencuri permen di warung. Ini uang dari ibuku, Bu. Jawabku tenang, sambil menatap peralatan mandi di rak depan. Tenang saja, makanannya halal kok. Lanjutku sambil tersenyum, lalu meninggalkan beliau sebelum dia bisa berkata lebih. Di atas meja, tertata buah-buahan segar, sembako, sampai kue-kue cantik dalam boks mewah. Jauh lebih mewah dari yang bisa kulihat di rumah ini. Mas Evan yang sedari tadi hanya diam, akhirnya menarikku ke ruang tamu. Ia menatapku lama dan bertanya dengan suara yang lebih lembut, tapi tetap terasa tajam di telingaku. Kamu dapat uang dari mana, Jihan? Jangan-jangan kamu Aku langsung memotong. Enggak lah, Mas. Jangan bilang kamu pinjam uang dari pinjaman online. Lanjutnya cepat. Aku hanya tertawa kecil. Aku sudah bilang kan, Mas, ibuku punya uang 1 miliar. Jawabku santai. Bahkan agak geli sendiri melihat ekspresinya. Mas Evan menggelengkan kepalanya. Wajahnya seperti orang yang sedang dikerjai. Kamu itu kayak orang gak waras. Suaranya mulai meninggi. Ia terlihat benar-benar tidak percaya kalau ibuku seorang janda miskin di matanya bisa punya uang sebanyak itu. Sementara Mas Evan masih sibuk mencerna kenyataan, ibuku berdiri dari sudut ruangan, berpamitan dengan wajah tenang, meski nampak ada sedikit ketegangan di wajahnya. Ibuku tetap tersenyum saat berpamitan kepada ibu mertuaku. Makasih hadiahnya, ucap ibu mertuaku, singkat dan dingin, tidak ada hangat sedikit pun. Ibuku pun membalas, Bu Besan, saya dan anak saya mohon maaf kalau selama ini ada salah. Kami sungguh tidak bermaksud menyulitkan. Tapi seperti biasa, Bu Susan tidak merespon. Ia malah langsung menghubungi seseorang di ponselnya. Entahlah, mungkin melapor atau mengatur rencana lain. Aku mengantar ibuku sampai ke depan rumah. Setelah beliau pergi, aku menarik nafas panjang. Ada rasa lega, sekaligus geli. Geli karena Mas Evan sama sekali tidak percaya aku bisa kaya mendadak. Tapi ternyata belum selesai. Ibu mertuaku kembali lagi, dan kali ini lebih serius. Dari mana ibumu bisa punya uang? Jangan-jangan kamu pinjam ke bank Emok ya? Tuduhnya dengan tajam, membuatku nyaris tertawa. Dengan senyum kecil aku menjawab, Ibu, berapa kali aku harus bilang sih? Ibuku itu baru saja mendapatkan uang 1 miliar. Soalnya... Sudahlah, potongnya cepat. Bosan ibu dengar dusta kamu. Ngayal kok ketinggian. Aku menarik nafas panjang. Ternyata walaupun aku jujur, tapi tetap saja dianggap bohong. Awas ya kamu, Jihan. Kalau sampai kalian terlihat punya hutang atau ketahuan pinjam uang ke bank keliling, Ibu dan Evan tidak mau ikut campur. Kalau perlu, saya akan suruh Evan menceraikanmu. Ancamnya tajam. Aku hanya tersenyum kecil, menatap beliau penuh arti.
Syukurlah beliau tidak percaya. Dengan begitu, aku bisa lebih leluasa melihat tindakan beliau selanjutnya, batinku. Aku pun berbalik, meninggalkan ibu mertuaku dengan pikiran yang semakin berkecamuk. Dan aku tetap menyimpan rahasia itu. Rahasia 1 miliar yang tidak pernah benar-benar ku ingin bagi, terutama dengan ibu mertuaku. Aku menurunkan nampan berisi makanan dari ibuku ke meja, tapi belum sempat aku duduk, aku sudah merasa udara di ruang tamu mulai panas. Bukan karena suhu, tetapi karena tatapan yang saling dilemparkan Mas Evan dan ibu mertuaku. Mereka menatap makanan-makanan itu dengan penuh curiga. Ibu percaya nggak kalau Jihan punya uang 1 miliar? Kata Mas Evan tiba-tiba. Aku yang masih membereskan meja langsung menoleh, tapi jawaban ibu mertuaku membuatku terdiam. Ih, jangankan 1 miliar, 10 juta saja ibu nggak percaya? Katanya lantang, tanpa malu sedikit pun. Mas Evan tertawa kecil, seolah yakin kalau aku pasti cuma mengarang cerita. Ia menatapku dengan mata yang penuh keraguan. Aku nggak ngerti deh sama pemikiran kamu, Jihan, ucapnya sambil menggeleng. Entah kenapa, kalimat itu lebih menyakitkan daripada yang sebelumnya. Ibu mertuaku mendengus. Dia itu pasti bosan miskin, ujarnya sambil menatapku tajam saat aku sedang mengepel lantai. Aku tahu mereka berbicara di belakangku, tapi kali ini aku nggak tahan. Aku bangkit, berdiri di depan mereka. Kalau aku memang punya uang 1 miliar, gimana Bu? Tanyaku dengan tenang. Mimpi kamu, Jihan? Sahutnya sinis. Sudahlah, mendingan lanjut ngepel saja. Bentar lagi ada tamu besar. Jangan ngelantur terus. Ibu mertuaku pura-pura tidak tertarik. Tapi dari caranya menatap hadiah dari ibuku, aku tahu dia penasaran. Tapi gengsinya terlalu besar untuk mengakuinya. Sudahlah, cepetan ngepelnya. Bantu ibu beresin hadiah ini. Yang ini masuk kulkas, yang itu ditaruh di ruang tamu, katanya sambil memberikan perintah bertubi-tubi. Jihan, kamu berhenti ngelantur ya. Lama-lama kamu bisa masuk ke rumah sakit jiwa. Lanjutnya, tapi aku hanya tersenyum samar. Baik, Bu, tapi awas saja kalau suatu saat nanti kebenaran akan terungkap, batinku. Aku pun menuruti perintahnya. Saat tanganku sibuk menyusun makanan dan hadiah, aku merasakan tatapan ibu mertuaku terus mengawasiku, seolah menantiku salah langkah, seolah menantiku jatuh. Jangan-jangan dia mikir aku hutang bank, pikirku, biar bisa diceraikan Mas Evan dengan alasan hutang. Pikiranku mulai kacau saat melihat tumpukan spray belum dicuci. Jihan, cuci spray-spray itu. Tapi jangan pakai mesin cuci ya, nanti cepat rusak, katanya sambil menambahkan tugas. Aku menatap tumpukan kain itu. Nafasku terasa berat, tapi aku tahu membantah hanya akan memperburuk keadaan. Maka aku pun menyeret keranjang cucian ke kamar mandi. Tanganku menggosok spray satu persatu, tapi pikiranku kemana-mana. Tamu besar? Siapa? Jangan-jangan... Bel pintu berbunyi. Aku refleks menoleh. Biarkan aku saja yang membukanya, seru Mas Evan dari ruang tamu. Aku kembali mencuci, tapi pikiranku tidak tenang. Setelah selesai, aku mengeringkan tangan dan melangkah keluar. Suasana rumah terasa berbeda. Ada suara tawa, lembut, berwibawa. Saat aku menoleh, aku terkejut melihat siapa yang duduk di sofa. Bu Wulan, istri pejabat daerah yang dikenal kaya raya. Aura anggun dan berkelasnya langsung memenuhi ruangan. Dan di meja, hadiah, makanan mahal, semuanya seolah mendadak berubah mewah. Oh iya Jihan, ini Bu Wulan, kata ibu mertuaku, mendadak berubah ramah. Calon besan idaman, beliau baik sekali, datang membawakan hadiah. Dadaku terasa sesak. Aku hanya bisa memaksakan senyum. Terima kasih ya Bu Wulan, kataku pelan. Bu Wulan menatapku, tersenyum ramah. Oh, ini Jihan ya? Senang bertemu sama kamu.
Aku dengar kamu anak yang baik dan pandai. Aku mengangguk pelan, tapi sayangnya miskin, timpalnya dengan senyum. Aku tercekat, tapi menahan emosi, mencoba tetap tersenyum. Bercanda, katanya, membuat semua orang tertawa. Aku pun tersenyum lebar. Ibu juga baik dan cantik, jawabku keras. Lalu aku menambahkan, tapi sayangnya hasil oplas, hening. Semua yang ada di sana terdiam. Lalu ibu mertuaku langsung memanggilku. Jihan, bercanda bu. Aku berlagak polos. Masuk kamar, titahnya tajam. Aku berjalan ke kamar dengan puas. Setidaknya aku sudah membalas kan? Dari kursi dekat pintu, aku menatap mereka. Ibu mertuaku mulai memuji Bu Wulan lagi. Semuanya terasa dibuat-buat. Bahkan Mas Evan terlihat begitu akrab dengan Bu Wulan. Kenapa mereka akrab banget? Tujuan mereka apa ya? Pikirku. Apa mungkin wanita itu adalah calon besan? Calon istri Mas Evan? Setelah Bu Wulan pergi, suasana rumah kembali tegang. Ibu mertuaku sibuk membereskan hadiah, dan Mas Evan menatapku penuh pertanyaan. Bu Wulan itu baik sekali ya, kata ibu mertuaku dengan nada puas. Aku hanya mengangguk pelan, tapi dalam hati aku meledak. Wanita itu kesini mau ngapain, Mas? Tanyaku dengan suara bergetar menahan amarah. Aku nguping, tapi aku belum ingin melabrak. Mas Evan menelan ludah. Matanya gelisah. Dan aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Gak ada apa-apa kok. Sudahlah. Lebih baik kamu beresin pekerjaanmu. Aku ada urusan dulu. Mau keluar nih, ucap Mas Evan sambil menghindari tatapanku. Dia tidak menjawab ucapanku, apalagi pertanyaanku. Lalu pergi begitu saja, tergesa-gesa seperti sedang kabur dari sesuatu. Jangan kepo sama urusan suami. Kamu di sini hidup enak, Jihan. Gak perlu kerja dan makan juga sebebasnya. Kalimat tajam itu meluncur dari mulut ibu mertuaku. Dingin dan penuh sindiran. Aku memilih diam. Lidahku terasa keluh. Aku hanya bisa melangkah masuk ke kamar. Tapi dadaku bergemuruh hebat. Kesal, marah, dan terluka. Langkahku terasa berat. Pikiranku masih terpaku pada percakapan yang tidak sengaja aku dengar dari balik pintu tadi. Aku menutup pintu kamar perlahan, berusaha menenangkan diriku, tapi hatiku berteriak. Tadi aku mendengar ibu mertuaku berbicara dengan Bu Wulan, ibunya Mas Evan. Mereka membicarakan suamiku, suami yang aku cintai, dan pernikahan keduanya dengan wanita lain yang bernama Viola. Aku terdiam mematung. Tubuhku terasa dingin. Aku masih bisa mengingat jelas bagaimana Bu Wulan menawarkan motor kepada Mas Evan. Seolah pernikahan itu cuma transaksi. Astagfirullah, harga diri suamiku bisa dibeli dengan sebuah kendaraan. Dan yang paling menyesakan, Mas Evan mengangguk. Walau dengan ragu, dia tetap mengangguk. Aku menggigit bibir bawahku. Perasaanku campur aduk. Marah, kecewa, terluka. Aku bahkan ingin menampar wajahku sendiri karena pernah begitu yakin akan cintanya. Padahal dulu dia bilang tidak akan pernah setuju. Dulu dia mati-matian menolak. Tapi sekarang, aku tahu dalam Islam, laki-laki memang boleh menikah lebih dari satu. Tapi aku tidak pernah membayangkan Mas Evan suamiku bisa tergoda hanya karena materi. Kenapa, Mas? Kenapa kamu berkhianat? Bisikku. Tanganku gemetar memegangi dadaku yang terasa sesak. Aku bahkan sulit bernafas. Tapi aku tetap mencoba, mencari alasan. Mungkin dia hanya ditekan oleh ibunya. Mungkin dia sebenarnya tidak ingin. Tapi, kenapa dia tetap mengangguk? Aku duduk di tepi ranjang, menatap cermin di depanku. Yang kulihat hanyalah wanita yang kehilangan kepercayaan pada laki-laki yang dicintainya. Kurang apa aku, Mas? Bukankah aku sudah cukup baik menjadi istrimu? Lirihku. Kita tidak pernah kekurangan.
Aku juga punya uang sendiri sekarang. Apa semua itu masih kurang buatmu? Air mataku tumpah, tapi aku buru-buru mengusapnya. Aku tidak mau terlihat lemah, bahkan di hadapan diriku sendiri. Kalau memang Mas Evan memilih Viola hanya karena keluarganya kaya, maka aku tidak akan memohon-mohon untuk tetap tinggal. Aku tertidur dalam tangisan. Beberapa jam kemudian, pintu kamar terbuka dengan perlahan. Mas Evan masuk dengan wajah cemas. Aku bangkit, duduk sambil menatapnya. Tatapanku dingin. Aku mengucek-ngucek mataku yang masih bengkak. Kenapa kamu tidak bilang langsung, Mas? Kenapa aku harus dengar dari balik pintu? Tanyaku. Suaraku serak, tapi aku mencoba tetap tenang. Mas Evan menunduk, tidak sanggup menatapku. Maafkan aku, Jihan. Aku juga bingung. Ini semua idenya ibu. Bingung? Aku tertawa, pendek dan getir. Apanya yang bingung, Mas? Kalau bingung, kenapa tidak ajak aku musyawarah? Aku mulai emosi. Kepalaku terasa berat. Ah, sudahlah. Kamu sudah setuju Bu Wulan menawarimu motor. Dan kamu juga mengangguk. Suaraku meninggi. Aku tidak tahu harus bagaimana, Jihan. Semua ini terjadi begitu cepat. Ibu yang memaksaku. Aku cuma apa, Mas? Cuma ikut saja. Jadi kamu lebih milih tunduk pada ibumu daripada mikirin aku. Istrimu sendiri, Mas. Air mataku mengalir dengan deras. Kali ini aku tidak bisa menghapusnya. Aku ingin dia tahu betapa hancurnya hatiku sekarang. Apa kamu memang mata duitan, Mas? Kalau begitu, kenapa aku masih ada di sini? Kenapa kamu tidak pulangkan aku saja ke rumah orang tuaku, biar kamu bisa bebas menikahi Viola? Mas Evan terdiam. Dia ingin mendekat, tapi aku angkat tanganku. Stop. Aku sudah tahu jawabannya. Kamu mungkin bingung, tapi aku tidak mau jadi pilihan yang kedua. Kalau kamu memang mau menikah lagi demi harta, demi ibumu, aku ikhlas, Mas. Aku bisa pergi. Silahkan nikahi mantan pacarmu itu. Lanjutku. Suaraku dingin dan menusuk. Dengar, Jihan, ini bukan tentang uang. Hanya pernikahan sementara saja. 2 tahun saja, Jihan. 2 tahun saja? 2 tahun atau 2 hari itu sama saja, Mas. Aku tetap tidak bisa terima. Potongku dengan tajam. Aku gak punya pilihan lain, Jihan. Aku juga sebenarnya tidak mau. Jangan mengelak kamu, Mas. Aku tahu kamu ingin jabatan tinggi di perusahaan, kan? Suaraku tajam, menuding langsung ke ambisi yang selama ini ia sembunyikan. Aku menghela nafas panjang, mencoba bersikap setegar mungkin. Baiklah, kalau itu maumu, aku ikhlas melepaskanmu. Semoga impianmu dan ibumu tercapai. Semoga kamu bisa bahagia dengan besan kaya raya yang kalian impikan itu. Mas Evan masih berdiri di tempatnya. Tidak bergerak, seolah kata-kataku menghantamnya seperti badai. Tapi aku tahu, tidak ada yang bisa dia jelaskan sekarang. Semuanya sudah jelas, bahkan terlalu jelas. Aku berdiri, menatap Mas Evan dengan mata yang masih basah tapi tajam. Aku akan berkemas. Kamu cuma perlu tunggu gugatan cerai dariku. Tanpa menunggu tanggapannya, aku berjalan ke lemari, mengambil koperku, memasukkan pakaianku satu persatu, sementara Mas Evan hanya berdiri di sudut ruangan, seperti patung. Aku tahu dalam benaknya, dia mungkin berpikir, setelah dia kaya nanti, aku pasti bakal kembali lagi. Tapi dia salah. Aku tidak semurah itu, dan aku bukan wanita yang bisa dibeli kembali. Tanpa mengatakan apapun padaku, Mas Evan keluar dari kamar. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu. Aku tahu dia bimbang, tapi dia tetap pergi. Ya sudah, kamu tenang saja. Kita pasti akan bersama lagi. Kamu mau cari dulu ya silahkan. Kamu hanya anak orang miskin. Aku juga pastikan kamu bakal ngajak rujuk lagi. Aku masih bisa mendengar gumamannya yang percaya diri dari luar kamar.
Ucapan yang bagiku bukan lagi menyakitkan, tapi menjijikan. Aku duduk di tepi ranjang. Setelah mengemasi barang-barangku, ponselku tergenggam erat di tanganku. Mataku bergantian menatap layar ponsel dan langit-langit di kamar. Rasanya sesak di dada, tapi pikiranku sudah bulat. Dengan hati-hati, aku menekan nomor ibu, Bu Munaroh. Terdengar nada sambung beberapa kali sebelum suara lembut itu menjawab. Assalamualaikum, Nak. Ada apa? Suara ibu terdengar hangat, tapi aku bisa menangkap nada kekhawatiran yang samar. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Waalaikumsalam, Bu. Aku mau kasih tahu sesuatu. Mas Evan, ternyata dia menerima pinangan dari Bu Wulan. Hening, aku bisa membayangkan wajah ibuku yang terdiam dalam keterkejutan. Aku tahu, ibu butuh waktu mencerna kabar itu. Astagfirullah, apa? Evan menerima pinangan itu? Jadi Bu Susan beneran mau menjodohkan dia dengan Viola? Suara ibu mulai bergetar. Jelas tidak menyangka kalau aku harus menghadapi semua ini. Iya, Bu. Mas Evan setuju. Katanya dia nggak punya pilihan lain. Katanya demi masa depan, demi fasilitas yang ditawarkan. Mereka iming-imingi motor, Bu, jabatan, dan yang lainnya. Suaraku pelan, getir, tapi jelas. Ya Allah, ibu terdengar sangat sedih. Lalu apa yang akan kamu lakukan ke depannya, Nak? Aku terdiam sejenak. Kata-kata sulit sekali dirangkai. Tapi akhirnya aku mengutarakannya. Aku akan menggugat cerai, Bu. Tapi ibu tenang saja. Aku tidak akan putus asa. Lagi pula, selama ini aku juga tidak bahagia bersama Mas Evan. Aku capek tinggal bareng sama ibu mertuaku. Apapun yang aku lakukan, selalu saja salah di matanya. Aku lelah, Bu. Aku tadinya masih bisa bertahan selama Mas Evan setia dan membelaku. Tapi ternyata dia malah ikut menusuk dari belakang. Ibu menghela nafas panjang. Aku tahu, ini bukan hal yang mudah untuk beliau terima. Ya Allah, Jihan, kamu yakin ini jalan yang terbaik, Nak? Bercerai itu berat, Nak. Kamu harus kuat mental. Aku tersenyum kecil, walau air mataku mulai menggenang. Mungkin ini memang takdirku, Bu. Aku sudah terlalu lama bertahan dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya. Mas Evan tidak pernah benar-benar di pihakku. Mungkin memang sudah waktunya kami berpisah. Ibu mulai terisak. Tangis yang selama ini aku tahan justru tumpah lewat suara beliau. Tapi, Nak, kamu kuat sekali. Ibu tidak pernah membayangkan kamu harus melewati semua ini. Apa yang bisa ibu bantu? Kita cari pengacara ya. Ibu akan mendukungmu. Aku mengangguk, meski tahu ibu tidak bisa melihatnya. Aku cuma butuh satu hal hari ini, Bu. Aku pengen keluar sebentar. Ada beberapa hal yang pengen aku selesaikan. Baik, Nak. Ibu akan menemanimu. Apa yang mau kamu lakukan, Nak? Aku mau membeli HP baru, Bu, yang lebih bagus, tapi tidak mahal banget. Lalu aku akan menghubungi teman kuliahku yang sekarang menjadi pengacara. Ibu agak terkejut. Pengacara? Baik, kalau itu yang kamu butuhkan, kita cari sekarang ya. Dengan hati-hati aku keluar dari rumah Bu Susan. Aku tidak ingin siapapun tahu. Lalu aku menemui ibu di tempat yang sudah kami sepakati. Kami masuk ke toko elektronik, dan aku langsung memilih ponsel baru. Bukan karena ponsel lamaku rusak, tetapi karena aku ingin mulai sesuatu yang baru. Kemandirian itu harus mulai dari hal yang kecil. Setelah selesai, kami duduk di kafe kecil di seberang jalan. Aku membuka ponsel baruku, menatap layar beberapa detik, lalu membuka Instagram. Aku mencari akun Tama, teman kuliahku yang sekarang menjadi pengacara. Tama, gumamku sambil mengetik pesan. Hai Tam, ini nomor HP-ku yang baru. Aku mau konsultasi soal perceraian. Bisa hubungi aku segera? Tidak lama setelah kukirim, ponselku bergetar.
Pesan balasan dari Tama. Aku akan menghubungi kamu segera. Ibu menatapku, lalu bertanya pelan. Yakin kamu sudah siap sama semua ini, Jihan? Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku nggak tahu, Bu. Tapi aku nggak sudi berbagi suami. Aku cuma minta satu hal, dukungan ibu. Ibu menggenggam tanganku. Ibu akan selalu di sini buat kamu, Nak. Aku tersenyum. Terima kasih ya, Bu. Aku tahu jadi janda itu tidak mudah, tapi aku harus mulai mandiri. Aku nggak mau terus bergantung pada orang yang bahkan tidak bisa menghargai aku. Ponselku berdering. Pesan dari Tama masuk lagi. Tama, aku ingin cerai. Suamiku berencana nikah lagi. Apa yang harus aku lakukan? Beberapa menit kemudian, Tama membalas. Hah? Itu baru rencana kan? Belum cukup kuat buat jadi alasan cerai. Harus ada bukti nyata, minimal foto atau video akad. Aku menggigit bibir bawahku. Jadi aku harus punya bukti dulu, Tam. Iya, kalau nggak ada bukti, nanti bisa dibilang fitnah. Bahkan kamu bisa kena pasal pencemaran nama baik. Saranku kumpulin bukti-buktinya dulu. Kalau bisa video. Bukti itu penting banget buat sidang nanti. Aku mengangguk kecil, jadi harus menunggu. Padahal aku sangat ingin segera lepas dari pria itu. Dan aku juga ingin memperlihatkan satu hal lain dalam sidang nanti. Tentang uang warisan 1 miliar itu. Hal yang selama ini disembunyikan dariku. Tapi untuk itu, aku harus hati-hati dan sangat bersabar. Karena ini bukan cuma soal cinta yang dihianati, tapi harga diri yang selama ini diremehkan. Aku dan ibu berjalan santai menyusuri koridor mall. Kami baru saja belanja. Sandal berkualitas, tas bermerek, pakaian elegan, dan bahkan seuntai gelang emas yang melingkar di pergelangan tanganku. Rasanya seperti mimpi bisa memanjakan diri seperti ini. Kita nggak usah nunggu lama deh, Bu. Biar secepatnya kita bisa move on. Kataku sambil tersenyum tipis. Aku tahu, uang 1 miliar itu memang datang dengan cerita panjang. Tapi hari ini, aku cuma ingin merasa bebas. Kulirik wajah ibu. Senyumnya tidak bisa disembunyikan. Dan entah kenapa, aku merasa untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, beban di pundakku sedikit berkurang. Seolah ini adalah hiburan dari Tuhan yang telah disiapkan jauh-jauh hari untukku. Lumayan juga ya, sekali memanjakan diri seperti ini. Toh kamu memang berhak untuk bahagia. Ucap ibu sambil mengelus bahuku dengan lembut. Kami melangkah ke arah salon muslimah dengan langkah ringan. Aku hanya mengangguk pelan. Iya, Bu. Selama ini rasanya... Aku menggantungkan kalimatku. Pandanganku menembus jendela salon yang bening. Jauh ke angan yang penuh luka. Beberapa jam berlalu di salon. Rambutku kini tertata dengan rapi. Wajahku terlihat lebih segar. Kami nampak berbeda. Bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam juga. Ada rasa percaya diri yang pelan-pelan kembali tumbuh. Ku genggam tas baruku erat-erat. Bukan soal barangnya, tetapi tentang rasa bebas, walau hanya sebentar, dari belenggu masalah yang selama ini menjerat. Kami jalan-jalan sampai malam. Lupa waktu, tapi aku tahu, cepat atau lambat kami harus kembali. Ada sesuatu yang ingin aku buktikan pada Bu Susan. Begitu taksi memasuki halaman rumah, aku dan ibu saling pandang. Rasanya kami tahu bahwa momen damai ini akan segera berakhir. Begitu keluar dari mobil, aku melihat sosok itu berdiri di depan pintu, menatap kami dengan tajam. Kalian dari mana saja? Kamu kok hobi banget sih keluyuran? Sentak Bu Susan dengan nada sinis. Wajahnya langsung berubah kaget begitu melihat kami dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kalian punya uang dari mana belanja? Jangan-jangan pinjam online ya? Tuduhnya sambil melirik jilbab baruku. Ya, kainnya memang lembut. Dan ya, ini jelas baru. Aku dan ibu saling menatap, lalu tersenyum kecil. Kami tidak perlu menjawab, tapi sebelum suasana semakin panas, suara lantang itu kembali terdengar. Ih,
Ditanya kok malah diam saja sih? Cepetan masak, kami sudah lapar. Jalan-jalan kok sampai malam banget? Aku menahan nafas, mencoba tetap tenang. Tapi saat Mas Evan keluar dari dalam rumah dan melihat belanjaanku, matanya langsung menyipit. Kamu belanja ya? Punya uang dari mana? Jangan-jangan kamu pinjam online ya? Katanya penuh curiga. Aku menghela nafas dan menatapnya lurus-lurus. Itu uangku sendiri, Mas. Tenang saja, aku tidak akan melibatkan siapapun. Aku tidak akan melibatkan apapun lagi denganmu. Jawabanku pelan tapi tegas. Uang sendiri? Jangan bohong kamu. Pasti pinjam dari aplikasi kan? Atau paling tidak Shopee Paylater kan? Semua orang juga tahu itu. Cibir Bu Susan. Aku mengeratkan genggaman di tanganku. Darahku mendidih. Enggak, Bu. Aku enggak pinjam uang online. Ucapku, masih menahan nada. Lalu aku menatap Mas Evan lagi. Tajam. Kali ini aku tidak ingin lagi ada keterpura-puraan. Mas, aku cuma mau tanya satu kali. Ucapku dengan nada datar namun jelas. Membuat suasana rumah langsung hening. Apa benar kamu jadi menikahi mantan kekasihmu itu waktu kuliah dulu? Mas Evan yang sedang mengikat tali sepatunya langsung terdiam. Tangannya membeku di udara. Ngapain sih kamu nanya gitu? Kan udah aku jelasin kenapa aku menikahi Viola. Hanya 2 tahun saja, katanya sekenanya. Jawab saja, Mas, desakku. Meski suaraku lembut, tapi aku tahu aku tidak akan mundur lagi. Semua luka yang aku pendam selama ini kini sudah tidak bisa lagi kutahan. Dari sudut mataku, aku melihat Bu Susan yang tadi cerewet kini bungkam. Dia jelas kaget arah obrolan ini bisa sampai ke sana. Dari mana kamu bisa tahu? Gumamnya. Aku menatapnya, lalu menjawab jujur. Aku tidak sengaja nguping. Mas Evan menggaruk kepalanya, terlihat gugup, tidak tahu harus berkata apa. Dan saat itu juga, Bu Susan membuka mulutnya. Oh, baguslah kalau kamu sudah tahu, Jihan. Laki-laki itu boleh punya istri 2 dalam agama. Maka dari itu, kamu restui saja Evan menikah dengan Viola. Kedepannya, kehidupan Evan pasti akan membaik. Secara tidak langsung, kamu juga pasti kecipratan uangnya. Aku terkekeh dalam hati, tapi kalimatku keluar dengan dingin. Jangan mimpi, aku tidak sudi berbagi suami. Kalau Mas Evan mau menikah sama wanita lain, ya silahkan saja. Tapi kita cerai dulu. Aku memandang suamiku. Ayo kita cerai, Mas. Suaraku tidak bergetar. Aku datang ke rumah ini bukan untuk menangis atau mengemis maaf. Aku cuma ingin konfirmasi. Kalau kamu memang tetap ingin menikahi Viola, ya sudah, ceraikan saja aku. Mata Mas Evan membelalak, terkejut mendengar kata yang keluar dari mulutku. Cerai? Suaranya serak, nyaris tak percaya. Kamu yakin mau cerai? Jadi janda itu tidak mudah, Jihan. Kamu tahu sendiri kan, kehidupan di luar sana tidak seindah yang kamu bayangkan. Aku menarik nafas dalam-dalam. Mas, sudah cukup ya. Aku tidak sanggup lagi. Sudah deh, jangan macam-macam. Apa salahnya sih kamu bersabar 2 tahun saja? Aku janji, setelah 2 tahun kami akan bercerai. Kamu jangan cemburuan begini, katanya. Suaranya naik setengah membentak. Hatiku mendidih. Cemburuan? Sabar. Kalau kamu tahu aku cemburuan, kenapa kamu tetap dekat sama wanita lain? Soal sabar, kamu tidak lihat, Mas, seberapa sabarnya aku selama ini. Sama kamu, sama ibumu, nyuruh aku sabar, padahal aku sudah luka begini. Gila kamu ya, Mas. Aku sudah tidak bisa lagi menahan diri. Sudahlah, lebih baik kamu jatuhin talak saja, biar kamu bisa bebas nikahin dia. Aku sendiri kaget mendengar suaraku, lantang dan tegas, tapi di saat yang sama juga merasa lega. Aku tidak percaya aku akhirnya bisa mengatakannya. Wajah Mas Evan berubah, bingung,
marah dan takut. Emangnya kalau kamu menjadi janda, kamu akan seperti apa? Bentaknya. Selama ini saja aku yang kasih kamu makan. Ibu kamu itu miskin, janda pula. Kamu tidak mikir apa kata orang? Mau jadi apa kamu di luar sana? Aku berdiri tegak, dada sesak tapi mataku menatap langsung ke arah wajahnya. Terus kamu kira aku bakal mati kalau kamu menceraikanku? Tidak, Mas. Aku lebih baik menata hidup baru daripada harus diperlakukan seperti ini. Suaraku bergetar, tapi penuh keyakinan. Ini bukan cuma tentang dia dan wanita itu. Ini tentang harga diriku. Aku cuma peduli sama kamu. Aku gak menghina kamu. Tapi aku cuma kasih pandangan, kata Mas Evan mencoba membela diri. Aku menggeleng pelan. Aku sudah memikirkan ini, Mas Evan. Aku tidak bisa hidup dengan dimadu. Itu bertentangan sama prinsipku. Sebelum Mas Evan sempat menjawab, suara dari sudut ruangan menyelinap bagaikan sembilu. Ya ampun, Jihan. Kamu itu naif sekali ya. Itu suara Bu Susan. Suara yang selama ini selalu menilai aku lebih rendah. Seorang suami itu tidak apa-apa punya istri dua. Apalagi kalau istri keduanya itu kaya raya. Bukankah ini akan menguntungkan? Kalau kamu sayang sama Evan, dukung saja dia. Aku menghapus air mataku yang mulai turun. Emangnya ibu mau kalau suami ibu nikah lagi? Tidak kan, Bu? Aku tahu kata-kataku menyakitkan. Tapi aku lebih sakit lagi. Aku tidak peduli soal uang ya, Bu. Aku cuma mau suamiku yang setia. Aku tidak bisa menerima kalau harus dimadu. Bu Susan tertawa mengejek. Kamu seharusnya bersyukur Evan tidak menceraikanmu dari dulu. Kamu memang cantik, Jihan. Tapi apa artinya kalau kamu miskin? Kamu gak selevel sama putraku. Perih, tapi aku menahan tangis. Aku lebih baik jadi janda daripada harus dimadu, Bu. Kataku akhirnya. Pelan tapi mantap. Bu Susan mendengus. Kamu pikir jadi janda itu mudah? Kamu tidak akan bisa hidup sendiri. Latar belakang kamu miskin. Mana ada laki-laki yang mau sama kamu? Aku mengepalkan tanganku. Duri-duri kata-katanya telah terlalu lama menghujamku. Aku lebih baik sendiri, Bu. Kalaupun aku miskin nanti, aku bisa mencari uang. Aku tidak butuh dihina terus-terusan. Bu Susan tertawa keras. Cari uang banyak dari mana? Ibu kamu itu kan miskin. Kamu juga bukan pekerja keras. Selama ini kamu cuma ongkang-ongkang di rumah. Aku tidak tahan lagi. Pokoknya aku ingin cerai. Kalau aku memang tidak berharga, ya sudah, ceraikan saja aku. Aku juga bosan menjadi babu di rumah ini. Suaraku menggema, penuh luka. Mas Evan masih terdiam di tempatnya, menatapku seperti aku makhluk asing. Aku mendekatkan diri. Mas Evan, seruku lantang. Kamu dengar sendiri kan, Mas? Apa kata ibumu? Ceraikan aku sekarang juga. Ibu, Mas Evan akhirnya bersuara. Ini gak semudah itu. Aku sayang sama Jihan, Bu. Sayang? Aku menatapnya tak percaya. Ibu, tolong jangan memperkeruh keadaan. Dia sudah meminta cerai, jadi ceraikan saja dia sekarang juga. Biar dia tahu rasa. Teriak Bu Susan. Lalu kalimat itu keluar dari mulutnya. Kalimat yang paling keji yang pernah aku dengar. Ibu ingin lihat bagaimana orang miskin jadi janda? Jangan-jangan ke depannya jadi lonte. Tanganku mengepal semakin erat. Tapi aku tidak menangis. Tidak lagi. Benar, Mas. Ceraikan saja aku. Aku juga sudah bosan menjadi babu kalian. Seruku. Jihan, Mas sayang sama kamu. Cinta sama kamu. Mas gak mau kehilangan kamu, Jihan. Mas Evan meraih tanganku. Aku menepisnya perlahan, tapi tegas. Mas Evan, aku juga sayang sama kamu. Tapi aku tidak akan terus-terusan mengorbankan harga diriku. Mas Evan seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku tahu dalam benaknya, aku akan terus menjadi perempuan yang menurut. Tapi tidak hari ini. Mas Evan mendekat. Jihan, jangan begini.
Kita masih bisa bicarakan ini. Aku menggeleng. Aku tidak akan jadi istrimu yang kedua, Mas. Aku tidak akan menjadi siapapun yang harus berbagi cinta dengan perempuan lain. Hening menggantung. Lalu suara Bu Susan kembali terdengar. Evan, kamu harus bertindak. Jangan lembek. Ceraikan saja dia. Aku memandang wajah suamiku. Di sana tidak ada keberanian, tidak ada ketegasan, hanya keraguan dan ketakutan. Aku akan bertahan sama kamu, Mas. Asalkan kamu mau putuskan wanita itu. Jangan dengarkan perkataan ibumu, kataku, memberikan satu kesempatan terakhir. Dan saat Bu Susan memekik, diam kamu Jihan. Kamu itu siapa? Dasar anak miskin. Kamu mau pergi? Kalau kamu mau pergi, ya pergi saja sana. Aku tersenyum, senyum yang anehnya penuh kekuatan. Karena aku tahu, akhirnya aku sudah sampai di titik ini. Titik di mana aku memilih diriku sendiri. Hari itu, langit mendung seperti ikut menyaksikan akhir dari sebuah kisah yang dulu kuanggap sebagai jalan hidupku. Gedung pengadilan agama nampak ramai, namun semua itu tidak membuatku gugup. Hatiku terasa tenang, langkahku mantap. Aku tahu, aku datang bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang akhirnya berhasil keluar dari lingkaran kebodohan. Mas Evan datang terlebih dahulu. Tatapannya tak lagi seangkuh dulu. Wajahnya kusam, kulitnya lebih gelap, dan tubuhnya nampak lebih kurus dari terakhir kali aku lihat. Namun aku tidak ingin tahu bagaimana keadaannya, bukan karena aku dendam, tetapi karena aku sudah selesai. Tapi sebelum sidang digelar, aku mendapat kabar yang cukup mengejutkan. Ternyata seminggu setelah menjatuhkan talak kepadaku, Fiona ternyata membatalkan rencana pernikahannya dengan Mas Evan sehari sebelum akad. Dengan alasan yang membuat telinga siapapun panas. Laki-laki yang dulu menghamilinya datang kembali dan bersedia bertanggung jawab. Tidak hanya itu, laki-laki itu rupanya cukup berpengaruh, memiliki usaha yang sedang berkembang, dan punya keluarga yang terpandang di luar kota. Viola langsung berubah haluan. Baginya, Mas Evan hanyalah cadangan, pelarian, dan kini saat masa lalunya datang menawarkan jaminan hidup, Mas Evan pun dilupakan begitu saja. Mas Evan merasa dipermainkan, tapi karena tidak ada bukti bahwa Viola mempermainkannya, dan karena dia sendiri yang terburu-buru dan bahkan meminta bercerai dariku secara sah, dia hanya bisa menerima nasib. Tidak sedikit orang di sekitar mereka yang mulai berbisik, menyindir, mempertanyakan keputusan Mas Evan yang terlalu gegabah melepaskanku demi perempuan yang belum jelas. Dan ternyata bukan itu saja Mas Evan dipecat dari perusahaannya. Bukan hanya karena kinerja, tetapi karena kasus penggelapan dana internal. Uang yang sempat ia pakai untuk berfoya-foya karena Mas Evan pikir dia sudah mendapatkan rezeki besar dengan menikahi Viola. Perusahaannya langsung memecatnya secara tidak hormat, tanpa gaji, tanpa pesangon. Sementara itu, kabar tentang aku yang mendapatkan warisan sebesar 1 miliar akhirnya sampai ke telinga mereka. Kabar itu pertama kali didengar oleh Bu Susan, dari salah satu tetangga yang bekerja di kantor notaris tempat warisan itu diproses. Di ruang mediasi, Mas Evan memberanikan diri untuk bicara padaku. Kamu dapat warisan segitu banyak, apa kamu tidak bisa membantuku sedikit pun? Aku menatapnya lama. Mas, waktu aku masih menjadi istrimu, aku tidak pernah diminta pendapat. Bahkan ucapanku pun dianggap khayalan bagi kamu dan ibumu. Bahkan setelah talak pun, kamu tidak pernah tanya aku bisa hidup di mana. Makan apa? Aku tersenyum, bukan senyum bahagia, tapi senyum pahit penuh kesadaran. Mas tahu kenapa aku akhirnya baru tahu sekarang? Karena kalau aku masih menjadi istrimu, uang itu tidak akan menjadi berkah, tapi menjadi bahan bancakan kamu dan ibumu. Wajah Mas Evan tertunduk. Aku berdiri perlahan. Kalau kamu sungguh-sungguh ingin bangkit, maka bangkitlah tanpa aku, tanpa warisan aku, tanpa hidupku, karena aku bukan lagi bagian dari ceritamu, Mas. Sidang berakhir. Hakim mengetuk palu. Status kami resmi berakhir.
Dan aku bangkit, aku bahagia, aku membangun usaha dengan dana yang aku kelola baik-baik. Aku menyewa rumah, namun penuh kehangatan. Aku ikut pelatihan bisnis dan bahkan perlahan membuka lapangan pekerjaan untuk ibu-ibu yang pernah menjadi korban kekerasan rumah tangga. Sementara Mas Evan kini bekerja serabutan. Namanya sudah dicoret dari dunia profesional. Tidak ada perusahaan yang mau menerima karyawan dengan catatan penggelapan. Ibunya mulai sakit-sakitan dan tidak ada menantu yang rela mengurusinya. Dan aku bersyukur karena ternyata meninggalkan orang yang salah bisa menjadi kebahagiaan yang tidak pernah kusangka. Tamat.